Kali ini kita mau bahas lagi tentang game Monster Galaxy Play to Earn ya guys ya. Nah, yang mau kita bahas kali ini tentang seputar informasi-informasi apa sih nanti yang ada di dalam gamenya seperti apa. Cuma karena masih ada peraturan dari developernya, kita nggak bisa share banyak ya guys ya. Tapi ini informasi umum aja ya guys, yang bisa saya bagikan ke kalian-kalian ini guys. Apa sih yang mau kita bahas? Yang pertama, kita tonton dulu videonya, cuplikan dari trailernya opening Monster Galaxy berikut ini. Itu tadi cuplikan yang tentang game Monster Galaxy-nya ya kayak cuplikan singkatnya tentang apa aja sih nanti yang ada di game Play to Earn yang bakal rilis kira-kira bulan depan sih, bulan September ya guys ya. Dan aku mau bahas tentang hal-hal umum yang nanti biar teman-teman gak salah strategi gimana caranya mengatur atau memainkan strategi game Monster Galaxy ini ya guys ya. Kita bahas tentang gameplaynya. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang elemen-elemen yang ada di Monster Galaxy. Lalu ada rarity-nya, lalu ada kelasnya, ada formation-nya, sama yang terakhir ada equipment-nya di Monster Galaxy ya guys ya. Apa aja? Kita mulai dari yang elemennya. Yang elemennya di Monster Galaxy sendiri ada total 6 elemen yang ada di Monster Galaxy ya guys ya. Ada angin, ada air, ada api, ada kegelapan, ada cahaya, dan ada anima ya guys ya. Nah, ini seperti apa? Kalau yang tentu kita ketahui ya guys ya. Kalau yang elemen air itu pasti menang melawan api, tapi dia kalah terhadap angin. Lalu yang elemen api, dia lemah terhadap air tapi kuat melawan angin. Yang terakhir elemen angin, dia kuat melawan air tapi lemah terhadap api. Begitu juga kegelapan dan cahaya, dia saling bertolak belakang ya guys ya. Saling bisa memberi damage yang gede tapi juga menerima damage yang gede juga kalau lawannya adalah lawan cahaya atau lawan kegelapan tadi. Yang terakhir adalah anima. Elemen anima ini elemen paling unik di game Monster Galaxy karena elemen ini bisa melawan semua elemen-elemen yang 5 tadi ya guys ya, yang tersebut tadi. 5 itu adalah elemen inti dari Monster Galaxy guys. Namanya elemen anima. Lalu yang kedua, ini kita tentang elemen-elemen yang di air itu ada Piccolo. Ini paus, ini lupa namanya, yang di pojok kanan atas ini Pausto, yang terakhir ada Pipi. Ini salah satu beberapa contoh monster galaksi elemen air. Kemudian yang elemen api ya guys ya, ada Bason, County, ini yang kelinci ini lupa namanya, terus ada Alex, ada Bivi, dan lain-lainnya ini ya guys ya. Ini tipe elemen api. Elemen api itu biasanya memberikan damage yang gede ya guys ya. Terus ada elemen angin, itu ada Lepus, ada Faust, Centurion, Babana, lalu ada Leviathan, sama ada Garuda. Itu tipe elemen angin dia. Lalu berikutnya ada elemen kegelapan. Di elemen kegelapan sendiri ada Tabi di kucing itu guys. Lalu ada Sagitor. Lalu yang beberapa lainnya ini aku agak lupa namanya ya guys ya. Yang berikutnya di elemen cahaya ada Kervalin, Monkey King, Capricino guys.
Terus ada apa nih guys lainnya guys ya, ini tipe-tipe elemen cahaya guys ya, yang nantinya akan kuat melawan elemen kegelapan guys. Yang berikutnya adalah tipe elemen anima. Elemen anima ini elemen yang bisa digunakan untuk melawan elemen-elemen kelima tadi itu guys. GG bener nih guys. Yang di sini ada Darcy, Xperi, ada Nox, Burger, dan agak lupa ini namanya apa ya guys, lupa. Oke, kita lanjut lagi aja bahas ke hal berikutnya. Kita bahas tentang rarity-nya yang ada di Monster Galaxy guys. Apa aja sih rarity-nya yang ada di Monster Galaxy guys ya? Urutannya sih total ada 7 ya kalau dari penjelasannya ya guys ya. Cuma kalau saya klasifikasikan lagi total sebenarnya ada 8, karena yang nggak tertulis itu adalah moga beginner ya guys ya, atau moga pemula, moga awal-awal. Untuk awalan kita main, kita akan diberi pinjaman moga beginner tersebut guys. Nah, untuk moga beginner sendiri rarity-nya dia adalah 3 bintang, 3 star ya guys ya. Di 3 bintang sendiri ini mempengaruhi tentang gimana cara mendapatkan kesulitan mendapatkan monsternya ini, atau berapa level maksimalnya yang dia bisa capai ya guys ya. Kalau yang udah aku pahami di moga beginner ini level maksimalnya 80, dia udah nggak bisa naik lagi guys, 80. Kalau untuk yang lainnya common, uncommon, rare, super rare, epic, legendary, dan yang kasta paling tingginya di Monster Galaxy adalah galaktik ini, itu kita masih belum tahu level maksimalnya mentok di level berapa ya guys ya. Cuma dari rarity-nya ini tingkat kesulitannya otomatis akan lebih susah lagi sih kalau dapat yang rarity lebih tinggi ya guys ya. Untuk cara dapatnya gimana, kita bisa dari kumpulin shardnya atau dari gacha ya guys ya. Nanti tunggu aja gamenya ketika rilis guys. Tentunya kalau semakin tinggi rarity-nya, semakin levelnya akan bisa di up semakin tinggi, powernya, attack-nya juga lebih gede daripada rarity yang di bawah-bawahnya guys. Terus berikutnya aku akan bahas tentang kelas-kelas yang ada di Monster Galaxy ya guys ya. Kelasnya ada apa? Akan ada 4 kelas di sini guys. Yang pertama adalah kelas warrior. Di kelas warrior ini adalah moga-moga dengan attack yang gede guys, attack yang sakit ya guys ya. Jadi untuk bunuh lawan kita, bunuh moga lain lebih cepat, pakainya attack warrior. Kedua ada kelas wizard, atau kelas, kalau di game lain kelas mage ya guys ya. Itu biasa juga dia punya damage yang cukup gede, tapi biasanya serangannya itu tipenya area guys. Jadi dia bisa nyerang di area, nggak cuma terfokus satu moga, tapi dia juga bisa nyerang area. Terus yang berikutnya ketiga adalah kelas tank. Kelas tank ini dia punya hub XP yang gede, tebel, defense yang gede, jadi lebih susah dibunuh. Biasanya dia ditaruh di depan ya guys, untuk pertahanan, biar tim belakang nggak mati duluan guys, seperti itu. Jadi itu. Yang terakhir ada kelas healer atau penyembuhan ya guys ya. Jadi moga-moga ini adalah moga-moga yang bisa ngasih heal ke tim kita, agar tim kita juga darahnya nggak berkurang ya guys ya, tipe healer seperti itu. Yang berikutnya kita bahas tentang formation. Di dalam formation itu di dalam game Monster Galaxy sendiri itu ada 7 formasi ya guys ya. Masing-masing formasinya memiliki atributnya masing-masing. Entah akan ada nambah attack-nya, nambah XP-nya, atau nambah defense-nya. Seperti itu sih guys. Dan masing-masing ini nggak bisa dirubah-rubah ya guys ya. Maksudnya bentuknya memang seperti ini. 7 itu pilihan line up yang akan kita pilih, formasi yang akan kita pilih, ya seperti ini pilihannya guys. Dan itu akan mempengaruhi strategi apa, penempatan posisi moga-moganya ini akan mempengaruhi strategi untuk kemenangan kita di level berikutnya guys.
Nah, ini aku kasih contoh tentang perumpamaan ya guys ya. Di lapangan nanti seperti apa? Ini contoh salah satu formation ya guys. Dia pakai formasi 2-1-2. Di formasi ini aku kasih penjelasan juga untuk di line up yang paling depan. Biasanya kita isi pakai yang kelas tank guys, kelas tank. Jadi untuk menahan attack dari lawan atau sehingga menghindari serangan untuk muka-muka kita yang ada di belakang. Kalau yang kedua, di line up kedua itu biasanya kita pasang sebaiknya healer guys, karena di healer ini dia bisa ngasih heal ke line up depan atau line up yang belakang ya guys ya, biar depan dan belakangnya defendernya sama attackernya nggak mati, dia bisanya taruh tengah. Terus yang terakhir di posisi paling belakang, saya sarankan untuk kelas wizard dan warrior ditaruh di belakang. Kenapa ditaruh di belakang? Karena ketika urutan paling depan di tankernya udah mati, lalu di healernya udah mati, otomatis kita masih punya attacker agar kita memenangkan pertandingan tersebut guys. Jadi sebaiknya, kalau saran dari saya sih, sebaiknya wizard dan warrior itu ditaruh di belakang, sedangkan healer ditaruh di tengah, karena healer pun juga mempunyai XP yang gede ya, HP yang gede, jadi juga agak susah mati kan, seperti itu. Kalau misalnya healernya ditaruh di belakang, attacker atau warriornya mati duluan, udah nggak bisa apa-apa guys. Healer mau nge-heal ke siapa, attackernya juga nggak ada damage, sia-sia. Yang terakhir kita akan bahas tentang equipment guys. Equipmentnya ada apa aja. Di dalam game nanti akan ada 4 equipment ya guys ya. Jadi tipenya yang pertama cap atau jubah ya guys ya, lalu ada ring, ada stone, dan ada scroll. Masing-masing equipment ini punya atributnya masing-masing ya guys ya. Ada untuk nambah text, nambah XP, atau nambah defense untuk muka kita, build muka kita ya guys ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, di setiap masing-masing equipmentnya ini juga ada rarity-nya guys, ada levelnya. Jadi yang level paling kecil itu level hijau, seperti itu. Yang kedua ada level biru, lalu level orange, yang terakhir adalah level merah guys. Dan sekedar informasi saja, untuk yang rarity equipmentnya level orange dan level merah itu nantinya bisa diperjualbelikan di marketplace ya guys ya. Jadi tentunya dapetinnya juga nggak mudah sih guys ya. Jadi semakin tinggi rarity-nya, atributnya akan semakin besar. Contohnya attack yang ada di level hijau sama attack di level biru akan kalah sama atribut attack yang ada di level orange, rarity orange atau rarity merah guys. Kira-kira seperti itu guys penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Saksikan saja video part berikutnya yang akan saya bahas tentang hal umum yang ada di Game Monster Galaxy yang akan rilis kira-kira di bulan depan ya guys ya, bulan September, bulan Oktober, kemungkinan di bulan Oktober bakal rilis global sih guys. Untuk sementara ini Game Monster Galaxy belum bisa diakses untuk umum, jadi game ini hanya bisa diakses oleh orang-orang terpilih yang kemarin udah daftar untuk open betanya guys ya. Ya seperti itu. Salam Mo Gaming.